dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan anak-anak juga harus tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Baik, hari ini kita akan belajar tematik. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Selamat menonton. Masih ingat cara melakukan penaksiran terhadap pecahan? Sekarang ayo kita coba menaksir penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba taksir jumlah beras yang terdapat dalam 3 karung berikut. Amati 3 karung beras berikut. A. 8 1/5 kg. B. 5 3/4 kg. C. 4 2/3 kg. Taksirlah berat karung A dan B jika digabungkan. Kita lihat pecahannya ya. Karung A sama dengan 1/5, lebih dekat ke 0, sehingga 8 1/5 menjadi 8. Karung B 3/4, lebih dekat ke 1, sehingga 5 3/4 menjadi 6. Hasil penjumlahannya 8 ditambah 6 sama dengan 14 kg. Taksirlah berat karung A dan C jika digabungkan. Karung A sama dengan 1/5, lebih dekat ke 0, sehingga 8 1/5 menjadi 8. Karung C 2/3, lebih dekat ke 1, sehingga 4 2/3 menjadi 5. Hasil penjumlahannya adalah 8 ditambah 5, sama dengan 13 kg. Taksirlah berat karung A, B, dan C jika digabungkan. Karung A sama dengan 1/5, lebih dekat ke 0, sehingga 8 1/5 menjadi 8. Karung B 3/4, lebih dekat ke 1, sehingga 5 3/4 menjadi 6. Karung C 2/3, lebih dekat ke 1, sehingga 4 2/3 menjadi 5. Hasil penjumlahannya adalah 8 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 19 kg. Taksirlah selisih berat karung A dan B. Karung A sama dengan 1/5, lebih dekat ke 0, sehingga 8 1/5 menjadi 8. Karung B 3/4, lebih dekat ke 1, sehingga 5 3/4 menjadi 6. Selisihnya 8 dikurangi 6 sama dengan 2 kg. Taksirlah selisih berat karung A dan C. Karung A sama dengan 1/5, lebih dekat ke 0, sehingga 8 1/5 menjadi 8. Karung C 2/3, lebih dekat ke 1, sehingga 4 2/3 dibulatkan menjadi 5. Selisihnya 8 dikurangi 5 sama dengan 3 kg. Taksirlah selisih berat karung B dan C. Karung B pecahnya adalah 3/4, lebih dekat ke 1, sehingga 5 3/4 menjadi 6. Karung C 2/3, lebih dekat ke 1, sehingga 4 2/3 dibulatkan menjadi 5. Selisihnya adalah 6 dikurangi 5 sama dengan 1 kg. Tahukah kamu bahwa untuk menaksir pecahan, kamu harus mengenal pecahan acuan? Cermati kembali pecahan acuan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Gambarkan pecahan acuan tersebut pada kolom berikut. Nah, ini gambarnya ya. Kamu akan berlatih melakukan penaksiran terhadap penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya, perhatikan soal cerita berikut. Contoh,
Seorang petani berjalan 1/10 km dari rumahnya menuju sawah. Setelah itu ia berjalan lagi sejauh 4/5 km ke ladangnya. Taksirlah berapa kilometer petani tersebut berjalan. Kamu hanya perlu mengetahui berapa kilometer petani tersebut berjalan. Oleh sebab itu, kamu bisa menaksir jumlah 1/10 dan 4/5. Bagaimana caranya? Gunakan pecahan acuan untuk membulatkan masing-masing pecahan. Jika 1/10 dekat dengan 0, maka 1/10 dekat dengan 3. Dan jika 4/5 dekat dengan 1, maka 4/5 dekat dengan 3. Kemudian jumlahkan angka yang telah dibulatkan. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Petani tersebut berjalan 6 km dari rumah ke sawah dan dilanjutkan ke ladang. Contoh 2, Dayu tinggal 4/10 km dari sekolah. Udin tinggal 9/10 km dari sekolah. Kira-kira lebih jauh berapa kilometer tempat tinggal Dayu dibandingkan Udin? Gunakan pecahan acuan untuk membulatkan masing-masing angka. 6 4/10 menjadi 6 1/2, 2 9/10 menjadi 3. Taksirannya 6 1/2 dikurangi 3 sama dengan 3 1/2 atau 3,5. Jadi Dayu tinggal kira-kira 3,5 km lebih jauh daripada Udin dari sekolah. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. 1, 2 1/4 ditambah 1, 1/3. 2 1/4 menjadi 2. 1 1/3 menjadi 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 2 1/4 ditambah 1 1/3. 1/4 menjadi 0. 1 1/3 menjadi 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. 3 2 1/4 dikurangi 1. 2 1/4 menjadi 2. 1 tetap 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 4 3/4 dikurangi 2. 4 3/4 menjadi 5. 2 tetap. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 5. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan pecahan. Minta temanmu menaksir hasil penjumlahan pecahan dalam soal cerita tersebut. Misalkan saja contoh soalnya, Ani membeli 1/4 kg bawang merah, 1/4 kg bawang putih, dan 4/5 kg minyak goreng. Berapa kira-kira berat seluruh belanjaan Ani? 6. Buatlah soal cerita pengurangan pecahan. Minta temanmu menaksir hasil pengurangan pecahan tersebut. Contoh soalnya, Amri memiliki tali sepanjang 37/8 meter. Kemudian tali tersebut dipotong 1/3/7 meter. Maka sisa tali Amri kira-kira titik-titik meter. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian, kamu juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah sesuai topik, jawabannya bukan iya dan tidak, antar pertanyaan berkesinambungan, menggali lebih banyak informasi, bahasa yang benar, pertanyaan fokus atau tepat sasaran, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekarang lihat kembali pertanyaan yang telah kamu sortir. Kamu akan berlatih melakukan wawancara secara berpasangan. Sebelum kamu berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara berikut. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara maupun setelah melakukan wawancara.
Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Sebelum melakukan wawancara, 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. 3. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Nah, sebelumnya kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Sekarang kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Tanamanku bisa tumbuh dengan baik. Aku merawatnya dengan menyiram tanaman pagi dan sore hari. Aku juga memberikan pupuk agar tumbuh subur. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Jelaskan. Aku menyiram tanaman setiap pagi dan sore hari. Selain itu, tanaman juga diberi pupuk kandang. Apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Terkadang lupa memasukkan tanaman ketika hujan, sehingga terlalu banyak air hujan membuat tanaman kurang sehat. Apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Kita berkewajiban merawat tanaman yang ditanam. Dengan begitu, kita juga memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang sehat dan pemandangan yang indah. Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Tanaman bisa layu dan mati karena tidak dirawat. Nah, presentasikan jawabanmu dalam berkelompok. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu: pertama, sebelum melakukan wawancara sebaiknya membuat janji terlebih dahulu. Yang kedua, ketika melakukan wawancara, perkenalkan diri terlebih dahulu dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, setelah melakukan wawancara, ucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Oke anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video tersebut bisa membantu anak-anak dalam belajar dari rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar.
Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.